Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bertemu dengan saya di channelnya Om Zen. Silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung video pembelajaran ini. Ayo simak video sampai selesai. Video pembelajaran hari ini mengenai menemukan unsur-unsur teks berita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita terasa dikepung berbagai informasi berbentuk berita. Nah, melalui berita, kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar lingkungan kita. Setelah memperoleh informasi tersebut dari berita, kita dapat menyampaikannya kembali berita tersebut kepada orang lain. Ya, seperti kepada orang tua kita, teman-teman kita, dan siapapun ataupun kepada guru kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menemukan informasi di dalam berita. Nah, kali ini saya akan menjelaskan menemukan unsur-unsur teks berita. Nah, jadi yang akan disampaikan kali ini adalah pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, jenis-jenis teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Mari simak video ini. Nah, yang pertama adalah pengertian teks berita. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa berita itu diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar atau laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Nah, sedangkan menurut Kamus Komunikasi itu, berita adalah laporan mengenai sesuatu atau peristiwa yang baru terjadi. Nah, peristiwa tersebut menyangkut kepentingan umum dan disiarkan secara cepat oleh media massa atau media cetak dan media elektronik. Nah, sedangkan yang disampaikan melalui media cetak atau media massa itu seperti surat kabar, majalah, dan buku-buku lainnya. Kemudian, secara elektronik berita itu disampaikan melalui radio, televisi, dan internet. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, informasi yang disampaikan dalam teks berita itu meliputi sifatnya aktual dan faktual. Nah, itu adalah pengertian dari teks berita. Nah, ciri-ciri teks berita itu jadi ciri-ciri ini adalah untuk membedakan antara ciri-ciri teks berita dengan teks-teks yang lainnya seperti deskripsi, observasi, narasi, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri teks berita tersebut secara terperinci dibagi menjadi 5 ciri. Nah, yang pertama itu faktual. Apakah sudah tahu apa itu faktual? Nah, ciri faktual itu adalah berdasarkan kenyataan, mengandung kebenaran. Jadi laporannya bisa dipertanggungjawabkan di dalam teks berita itu. Misalnya kejadian kecelakaan itu benar-benar terjadi, berdasarkan faktualnya, ada, tidak dibuat-buat. Kemudian aktual. Nah, aktual ini adalah ciri yang menjelaskan di dalam informasi berita itu betul-betul ada, betul-betul ada terjadi, peristiwanya itu benar-benar terjadi atau baru terjadi, atau sedang hangat-hangatnya untuk dibicarakan oleh orang banyak, terkait dengan peristiwa atau kejadiannya. Misalnya berita tentang jatuhnya pesawat. Nah, itu kan heboh
baru-baru terjadi dan bisa dibicarakan orang banyak, apakah penyebabnya, korbannya, dan lain sebagainya, dan itu benar terjadi. Nah, selanjutnya adalah unik atau menarik. Nah, ciri unik dan menarik ini, penyajian berita itu harus menarik supaya orang tertarik untuk membacanya. Jadi bisa menemukan informasi apa yang di sana, harus disajikan menarik untuk dibaca. Apakah disajikan dengan gambar-gambar, disajikan dengan tulisan yang menarik, rangkaian dan lain sebagainya untuk menarik perhatian untuk membaca teks berita tersebut atau menyimaknya, ya. Kemudian sistematis. Nah, sistematis ini adalah dalam penyampaian berita itu harus teratur, ya, berurutan sesuai dengan strukturnya, ya, sesuai dengan adik simbanya. Nah, sehingga disampaikan di dalam sistematis ini adalah disampaikan dulu judul beritanya, kemudian bagian kepala atau bagian teras berita atau lead berita, ya. Nah, jadi bagian itu adalah bagian yang sangat terpenting. Baru masuk ke bagian tubuh berita, bagian yang penting, ya. Kemudian masuk ke ekor, bagian tidak penting. Nah, itu adalah urutannya secara sistematis. Sedangkan selanjutnya itu adalah komunikatif. Nah, jadi komunikatif ini adalah dalam teks beritanya, informasi yang disampaikan itu harus mudah dipahami, ya, isinya, atau dimengerti, tidak berbelit-belit. Jadi mudah untuk dipahami dari segi isi yang ada di dalam teks berita itu. Nah, itu adalah ciri-ciri teks berita, ya, ada 5. Itu jangan sampai lupa, ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis teks berita. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, teks berita itu dibagi menjadi beberapa jenis atau bagian. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan topik yang dibahas. Jadi meliputi ekonomi, hukum, olahraga, politik, kriminal, iptek, agama, lingkungan, pertanian, tokoh, ya, pendidikan dan transportasi. Nah, itu adalah berdasarkan topik yang dibahas. Jadi itu yang diangkat di dalam sebuah berita itu dalam sub besarnya. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan tempat terjadinya. Nah, berita itu dilaporkan berdasarkan tempat terjadinya. Ini adalah jenis yang kedua, meliputi di dalam negeri dan di luar negeri, ya. Sedangkan jenis yang ketiga adalah berdasarkan daya pengaruhnya, meliputi lokal, regional, nasional, dan internasional. Nah, berdasarkan pembahasnya adalah berdasarkan topik tadi. Nah, tapi tempat penyampaian itu meliputi pengaruhnya, apakah dia lokal, regional, nasional, dan internasional. Sedangkan berdasarkan sumber beritanya meliputi apakah dia tentang peristiwa, ya, lalu apakah tentang pendapat atau serta peristiwa dan pendapat. Itu berdasarkan sumber beritanya. Selanjutnya adalah berdasarkan kadar fakta yang terkandung di dalamnya, meliputi ada faktual, fakta, ya, fakta bercampur pendapat, dan berita bohong atau hoax, ya. Kemudian berdasarkan teknik penyajiannya, meliputi ada yang langsung atau straight news, ya, ringan atau short news, kisah atau feature, dan reporter atau reportase atau depth news. Nah, itu adalah berdasarkan teknik penyampaiannya, ya. Itu adalah jenis-jenis teks berita. Selanjutnya, nah, ini tidak kalah penting juga adalah unsur-unsur teks berita. Nah, jadi suatu tulisan atau informasi disebut berita jika memuat unsur-unsur yang kita kenal biasa 5W plus 1H. Apa itu? Nah, 5W plus 1H itu adalah ada what, ya, ada where, ada when, ya, ada who, ada why, dan ada how.
Nah, kalau unsur-unsur di dalam bahasa Indonesianya disebut dengan adik simba. Ya, adik simba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu adalah adik simba, lebih singkatnya ya. Nah, mari kita lihat yang di sini adalah what. Ya, what itu adalah apa. Ya, apa peristiwa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi. Nah, di sini adalah berita berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Nah, sedangkan where ya, where atau di mana. Nah, berisi deskripsi lengkap tempat kejadian ya, tempat terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Dan selanjutnya adalah when ya, kapan. Nah, berita berisi deskripsi lengkap waktu kejadian. Nah, selanjutnya adalah who ya, siapa. Nah, berita memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Orang-orang tersebut diberitakan oleh pembuat berita. Nah, siapa yang terlibat dalam peristiwa? Nah, itu pertanyaannya ya. Kemudian why, yaitu adalah mengapa. Nah, berita memuat alasan, sebab atau latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Itu adalah pertanyaan why, mengapa ya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana atau how ya. Ini adalah berita menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Nah, jadi ada proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa yang terjadi. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana proses peristiwa terjadi. Nah, itu ya. Nah, itu adalah unsur-unsur teks berita ya. Silahkan diingat-ingat supaya tidak lupa. Nah, itu adalah penjelasan seputar untuk menemukan unsur-unsur teks berita. Nah, tadi sudah dibahas pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, jenis teks berita, dan sampai pada unsur-unsur berita. Nah, jadi saya pikir itu yang dapat disampaikan pada hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video pembelajaran ini. Silakan sekali lagi tinggalkan like, komen, dan subscribe. Silakan tunggu untuk video selanjutnya dan ditonton terus ya, untuk biar menghasilkan video-video yang menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.